Jika kamu diberi kesempatan untuk melihat Koloseum pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi, kemungkinan besar kamu tidak akan langsung mengenalinya. Tapi kenapa? Yang kita lihat sekarang sebenarnya hanyalah setengah dari bangunan besar yang dulu pernah ada. Satu bagiannya masih hampir utuh, sementara bagian lainnya tampak terpotong dan benar-benar hilang. Banyak orang mengira bangunan ini rusak begitu saja karena waktu yang berlalu. Tapi sebenarnya, setiap dinding yang hilang dan setiap batu yang sudah tidak kita lihat sekarang punya ceritanya sendiri. Ini tidak runtuh begitu saja dengan sendirinya. Dan untuk memahami mengapa Koloseum sekarang terlihat seperti ini, kita harus kembali dulu ke masa ketika bangunan ini pertama kali dibangun dan betapa indahnya saat itu. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe juga channel kita. Itu sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Pembangunan Koloseum dimulai pada masa Kaisar Vespasian sekitar tahun 70 Masehi dan selesai hanya dalam waktu sekitar 8 tahun di bawah kepemimpinan putranya Kaisar Titus. Hingga sekarang, ini masih dianggap sebagai salah satu amfiteater terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah. Lebih dari 50.000 orang dapat duduk di sini secara bersamaan. Tempat ini digunakan untuk pertarungan gladiator, pertunjukan, dan berbagai acara publik besar lainnya. Bagi orang Romawi, ini bukan hanya sebuah arena, tetapi juga simbol kekuatan dan kekayaan kekaisaran mereka. Saat Koloseum masih baru, warnanya tidak abu-abu seperti yang kita lihat sekarang. Menurut para sejarawan, bagian luarnya dilapisi batu kapur putih yang berasal dari Tivoli. Jadi ketika terkena sinar matahari, seluruh bangunan hampir tampak berkilauan dari kejauhan. Hal menakjubkan lainnya adalah bagaimana bangunan ini dibangun. Orang Romawi tidak mengandalkan semen tebal untuk merekatkan batu-batu besar. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati membentuk setiap balok agar pas satu sama lain secara presisi. Karena itu, seluruh struktur menjadi sangat kokoh. Namun, cara mereka tidak berhenti sampai di situ. Di dalam batu-batu itu, mereka juga memasang penjepit besi besar atau pengikat besi. Ini berfungsi seperti kunci yang menahan blok-blok yang bersebelahan agar tidak mudah terpisah. Diperkirakan sekitar 300 ton besi digunakan untuk seluruh bangunan. Di dalam Koloseum, pemandangan yang terlihat bahkan lebih menakjubkan. Kursi-kursi untuk orang kaya dan pejabat tinggi terbuat dari marmer. Di banyak lengkungan terdapat patung berbagai dewa dan tokoh penting di Roma. Ketika cuaca sangat panas, ada kain besar sebagai pelindung dari matahari yang disebut velarium. Kain ini dibentangkan di atas arena untuk memberikan naungan kepada ribuan penonton. Ini adalah sebuah sistem yang sangat besar yang dioperasikan oleh para pelaut terampil dari Angkatan Laut Romawi. Singkatnya, Koloseum dibuat bukan hanya untuk bertahan selama beberapa dekade, tetapi juga dirancang untuk tetap berdiri dalam waktu yang sangat lama dan menjadi simbol kekaisaran Romawi bagi generasi-generasi berikutnya. Namun, sekuat apapun sebuah bangunan, akan tetap datang waktunya ketika bangunan itu mulai menghadapi masalah-masalah yang tidak terduga. Dan itulah awal dari perubahan bertahap pada bangunan itu. Meskipun begitu, seiring berlalunya abad, fungsi Koloseum benar-benar berubah. Tempat ini bukan lagi arena para gladiator. Sebaliknya, Koloseum telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Roma. Di dalam lengkungan-lengkungan besar itu ada keluarga-keluarga yang tinggal. Beberapa orang membangun rumah dan gudang di sana. Ada juga bagian-bagian Koloseum yang digunakan untuk hewan dan beberapa kegiatan keagamaan pada abad pertengahan. Arena yang dulunya berada di tengah bangunan juga berubah. Seiring berjalannya waktu, arena itu tertutup tanah dan berbagai artefak lainnya. Menurut beberapa catatan sejarah, ada bagian dari bangunan ini yang digunakan sebagai taman atau kebun. Jika kamu berkunjung ke sana pada masa itu, di Koloseum, mungkin kamu tidak akan langsung menyadari bahwa tempat itu dulunya adalah simbol kekaisaran Romawi. Sebaliknya, tempat itu lebih mirip sebuah komunitas kecil di mana ada keluarga-keluarga yang tinggal dan bekerja. Namun, semakin lama tempat itu digunakan sebagai tempat tinggal, semakin rusak pula bangunannya. Ketika mereka membutuhkan pintu atau jendela tambahan, mereka melubangi dinding yang tebal. Karena itu beberapa bagian struktur perlahan-lahan menjadi lemah. Banyak juga marmer yang dulu memperindah Koloseum diambil dan digunakan kembali di bangunan lain di Roma. Amfiteater ini juga secara bertahap ditambah dengan dinding-dinding yang terbuat dari batu bata dan kayu sehingga penampilannya yang asli pun berubah. Pada abad pertengahan, konsep pelestarian bangunan bersejarah seperti yang kita lakukan sekarang belum dikenal. Bagi banyak orang pada masa itu,
Kolosium hanyalah sebuah bangunan kokoh yang bisa dijadikan tempat tinggal atau sumber material. Situasi seperti ini berlangsung selama beberapa ratus tahun. Hingga sekarang masih ditemukan jejak-jejak hunian di dalam Kolosium. Para arkeolog ditemukan sisa-sisa perapian dan tanda-tanda lain bahwa pernah ada orang yang tinggal di dalam amfiteater tersebut. Pada abad ke-12, peran Kolosium semakin berubah. Sebuah keluarga berpengaruh di Roma, keluarga Frangipani, menjadikan amfiteater itu sebagai bagian dari pertahanan mereka. Mereka memperkuat beberapa bagian bangunan agar berfungsi sebagai benteng. Di satu sisi, hal ini membantu karena beberapa bagian Koloseum tidak langsung runtuh. Namun ketika kekuasaan di Roma berubah, nasib bangunan itu juga ikut berubah. Alih-alih melestarikannya, beberapa orang melihat Koloseum sebagai sumber batu berkualitas tinggi yang sangat besar. Disinilah pembongkaran amfiteater yang lebih terorganisir dimulai. Ini bukan sekedar pencurian oleh orang-orang. Pada berbagai masa, beberapa otoritas dan paus sendiri mengizinkan pengambilan batu dari Koloseum untuk digunakan dalam proyek lain di Roma. Karena hal ini, sebagian besar amfiteater perlahan-lahan berkurang. Bangunan ini tidak hilang hanya karena satu gempa bumi atau satu peperangan. Sebaliknya, bangunan ini perlahan-lahan dibongkar selama berabad-abad, sementara batunya digunakan untuk membangun gereja, istana, dan bangunan penting lainnya di kota. Singkatnya, Koloseum tidak begitu saja rusak oleh waktu. Sebagian besar bagiannya kembali menjadi bagian dari Roma yang baru. Ini juga salah satu alasan mengapa hingga sekarang hanya setengah dari bentuk aslinya yang tersisa. Selain itu, seiring berjalannya waktu, ukuran Koloseum semakin berkurang. Bukan karena gempa besar atau perang, tetapi karena setiap hari ada batu yang perlahan-lahan diambil dari sini. Setiap blok besar travertin sangat kuat dan siap digunakan. Tidak perlu lagi menambang batu baru dari tempat yang jauh. Jadi lebih cepat dan lebih murah bagi para pembangun untuk mengambil batu-batu dari amfiteater lama. Karena itu dulu sering terlihat gerobak panjang yang ditarik oleh sapi membawa blok-blok besar keluar dari Koloseum. Blok-blok itu dibawa ke berbagai bagian Roma untuk digunakan pada bangunan-bangunan baru. Menurut para sejarawan, banyak gereja, istana, dan bangunan penting lainnya di Roma yang menggunakan batu-batu yang berasal dari Koloseum. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Basilika Santo Petrus, di mana terdapat batu travertin yang diambil dari amfiteater. Dengan izin dari pihak berwenang pada masa itu, ada satu lagi pepatah terkenal di Roma yang mengatakan, Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Artinya adalah, apa yang tidak dilakukan oleh bangsa barbar, justru dilakukan oleh keluarga Barberini. Ini tidak berarti bahwa mereka saja yang membongkar Koloseum. Ini hanyalah pepatah terkenal yang merujuk pada penggunaan besar-besaran batu kuno pada masa keluarga Barberini dan Paus Urbanus ke-8 pada abad ke-17. Tapi bukan hanya batu-batu besar yang menjadi penting. Bahkan dekorasi marmer di dalam Koloseum juga perlahan-lahan ikut hilang. Beberapa digunakan kembali sebagai dekorasi di bangunan lain, sementara yang lain dihancurkan dan dibakar di tungku kapur untuk dijadikan kapur tohor. Ketika dicampur dengan pasir dan air, itu menjadi mortar yang digunakan untuk membangun rumah, gereja, dan bangunan lainnya. Singkatnya, marmer mahal yang dulu memperindah Koloseum telah menjadi bahan biasa yang digunakan untuk membangun struktur baru. Inilah juga alasan mengapa hampir tidak ada marmer yang tersisa di dalam amfiteater sekarang. Yang kita lihat sekarang adalah dinding kokoh dan kerangka beton yang dulunya tertutup batu halus dan dekorasi mewah. Jika dipikir-pikir, sebenarnya sebagian besar Koloseum tidak benar-benar hilang. Hanya saja telah berubah bentuk. Ada batu-batu yang menjadi bagian dari gereja. Ada batu-batu yang menjadi bagian dari istana. Dan ada marmer yang menjadi mortar yang merekatkan bangunan-bangunan yang dibangun kemudian. Sekarang setelah berabad-abad berlalu, dalam arti tertentu, Koloseum kuno itu masih terus hidup di berbagai bagian kota Roma. Namun, masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Jika ada begitu banyak bangunan tua di Roma, mengapa Koloseum menjadi salah satu tempat yang paling sering diambil materialnya? Jawabannya sederhana. Batu-batu yang digunakan untuk membangunnya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi bagi para pembangun pada masa itu, lebih praktis mengambil batu dari Koloseum daripada harus mulai lagi mengambil material baru dari tambang. Salah satu alasan terpenting lainnya mengapa Koloseum perlahan-lahan melemah
adalah adanya besi yang tersembunyi di dalam dindingnya. Saat amfiteater dibangun, para insinyur Romawi menggunakan klem besi untuk menyatukan blok-blok batu besar. Karena hal itu, seluruh struktur menjadi lebih kokoh. Namun setelah berabad-abad, besi menjadi material yang sangat berharga. Para pekerja perlahan-lahan melubangi dinding untuk mencapai besi yang tersembunyi di dalamnya. Setelah besinya diambil, mereka melelehkannya kembali dan membuatnya menjadi peralatan seperti paku, perkakas, dan barang-barang lain untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga sekarang, ribuan lubang kecil di batu-batu masih bisa dilihat di Koloseum. Menurut banyak arkeolog, sebagian besar lubang-lubang ini tertinjal setelah besi penjepit yang dulu menyatukan blok-blok batu diambil. Semakin banyak besi yang diambil, semakin lemah pula sambungan seluruh bangunan. Koloseum tidak langsung runtuh, tetapi seiring berjalannya waktu, gempa bumi, hujan, dan longsor menjadi lebih mudah merusak bagian-bagian yang sudah tidak memiliki penopang yang cukup. Bersamaan dengan itu, banyak cerita juga mulai menyebar tentang amfiteater tua tersebut. Ada beberapa orang yang percaya bahwa ada roh-roh masa lalu di dalam lorong-lorong gelapnya. Ada juga yang menghindari melewati sekitarnya saat malam hari. Meskipun tidak ada bukti kuat bahwa cerita-cerita itu benar, cerita-cerita tersebut sudah menjadi bagian dari legenda kuno Roma. Namun meskipun ada kepercayaan seperti itu, pembongkaran bangunan tetap tidak sepenuhnya berhenti. Batu dan marmernya tetap digunakan untuk berbagai proyek di kota. Perubahan besar baru terjadi pada abad ke-18. Pada masa Paus Benediktus XIV, beliau menyatakan bahwa Koloseum harus dilindungi. Ia percaya pada tradisi yang mengatakan bahwa banyak orang Kristen menjadi martir pada masa Kekaisaran Romawi. Meskipun banyak sejarawan modern juga mengatakan bahwa kurang ada bukti langsung bahwa pembantaian besar-besaran benar-benar terjadi di dalam Koloseum itu sendiri. Meskipun demikian, keputusan itu menjadi sangat penting. Mereka menempatkan salib di dalam amfiteater dan melarang pengambilan batu secara terus-menerus. Ini adalah salah satu langkah terpenting yang membantu mencegah hilangnya Koloseum secara total. Jika hal itu tidak terjadi, mungkin hanya sedikit bagian bangunan yang masih tersisa dan bisa kita lihat sekarang. Memasuki abad ke-19, tujuan orang-orang pun berubah. Alih-alih membongkar, mereka mulai melakukan penelitian. Penggalian arkeologi besar pertama dilakukan di bawah arena. Disinilah mereka menemukan hypogum, sebuah sistem lorong, ruangan, dan mekanisme yang sangat luas yang tersembunyi di bawah lantai. Disinilah para gladiator, binatang, dan perlengkapan dipersiapkan sebelum pertunjukan dimulai. Ada juga perangkat elektronik, lift yang menggunakan tali, katrol, dan mekanisme kayu untuk secara tiba-tiba mengangkat binatang atau dekorasi ke arena. Bagi para penonton saat itu, seolah-olah singa atau adegan tiba-tiba saja muncul di tengah pertunjukan. Namun yang tidak mereka ketahui, ratusan pekerja secara bersamaan bergerak di bawah kaki mereka untuk mengoperasikan sistem yang sangat rumit ini. Di sanalah para arkeolog membuktikan bahwa Koloseum bukan hanya sebuah arena yang sangat besar. Ini juga merupakan mahakarya rekayasa Romawi yang ratusan tahun lebih maju dari banyak teknologi yang digunakan di masa-masa berikutnya. Salah satu alasan mengapa begitu banyak bagian Koloseum tetap bertahan hingga sekarang adalah karena ruangan-ruangan tersembunyi di bawah arena. Setelah penggunaan amfiteater dihentikan, bangunan ini perlahan-lahan tertimbun tanah, batu, dan sisa-sisa lain dari masa lalu. Sekilas, sepertinya hal itu tidak berguna, namun sebenarnya itu berfungsi sebagai perlindungan alami. Karena banyak lorong di bawah arena tertimbun, bagian itu tidak terlalu rusak dibandingkan dengan dinding yang terbuka terhadap hujan, angin, gempa bumi, dan orang-orang yang mengambil batu. Jadi ketika penggalian arkeologi dimulai setelah berabad-abad, banyak mekanisme yang ada di bawah arena masih ditemukan. Hingga sekarang, para pengunjung masih bisa melihat bagian dari sistem bawah tanah yang sangat rumit yang dulu digunakan untuk menjalankan pertunjukan di Koloseum. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang sudah lama dipikirkan oleh para sejarawan. Kenapa sepertinya hanya satu bagian dari Koloseum yang hampir sepenuhnya hilang? Kalau melihat bangunan itu sekarang, akan terlihat bahwa bagian utaranya lebih utuh, sementara bagian selatan adalah yang paling banyak rusak. Pada awalnya, ada berbagai macam spekulasi dari orang-orang. Ada yang bilang itu karena kutukan. Ada juga yang percaya bahwa itu memang sengaja dihancurkan. Namun, menurut penelitian modern dari para insinyur dan arkeolog, penjelasannya lebih sederhana. Bukan satu alasan saja yang merusak Koloseum. Kerusakan itu disebabkan oleh gabungan antara alam dan manusia.
Pertama, lokasi tempat Koloseum dibangun dulunya adalah danau buatan yang merupakan bagian dari istana Kaisar Nero. Sebelum memulai konstruksi, orang Romawi terlebih dahulu mengeringkan danau tersebut dan membangun fondasi yang sangat dalam. Teknik rekayasa mereka sangat luar biasa. Namun meskipun begitu, kondisi tanah di bawah bagian-bagian bangunan yang berbeda tetap bervariasi. Setelah itu, gempa bumi berikutnya melanda bagian tengah Italia selama berabad-abad. Menurut para sejarawan, beberapa kerusakan terbesar pada Koloseum terjadi setelah gempa-gempa dahsyat pada abad ke-9 dan terutama pada abad ke-14. Setiap kali terjadi gempa, retakan di dinding semakin melebar. Dan karena banyak besi serta batu yang telah diambil dari struktur tersebut, bangunan itu menjadi semakin lemah. Seperti sebuah meja besar yang perlahan-lahan dicopot skrup-skrupnya. Pada awalnya, meja itu masih tetap berdiri kokoh. Tapi semakin banyak penyangga yang hilang, akan tiba saatnya meja itu tidak lagi mampu menahan beratnya sendiri. Begitu juga yang terjadi pada Koloseum. Bangunan ini tidak runtuh dalam satu hari saja. Secara perlahan melemah selama berabad-abad, hingga akhirnya sebagian besar dinding luarnya benar-benar roboh. Terlepas dari semua yang telah dialaminya, sebagian besar amfiteater ini tetap berdiri kokoh. Dan itulah sebabnya hingga saat ini, Koloseum masih dianggap sebagai salah satu contoh rekayasa Romawi yang paling menakjubkan di seluruh dunia. Selama berabad-abad, Koloseum terus melemah. Bukan hanya karena orang-orang yang mengambil batu, tetapi juga karena tidak ada lagi yang cukup merawat dan memelihara bangunan yang sangat besar ini. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, dana dan organisasi yang dibutuhkan untuk memelihara amfiteater ini perlahan-lahan menghilang. Ratusan tahun berlalu tanpa ada perbaikan besar-besaran. Lalu datanglah salah satu gempa bumi terkuat dalam sejarah Roma. Pada tahun 1349, sebuah gempa bumi dahsyat melanda bagian tengah Italia. Menurut para sejarawan, sebagian besar dinding luar bagian selatan Koloseum runtuh akibat gempa ini. Kerusakannya sangat besar. Ribuan blok batu jatuh di sekitar bangunan itu. Sejak saat itu, bentuk lingkaran sempurna Koloseum tidak pernah terbentuk kembali. Ini juga menjadi alasan mengapa begitu banyak batu berserakan di sekitarnya. Pada abad-abad berikutnya, banyak dari batu-batu itu digunakan kembali untuk membangun berbagai bangunan di Roma. Karena batu-batu itu lebih mudah diambil daripada menambang batu baru dari tambang yang jauh. Bersamaan dengan itu, pengambilan besi dan material penting lainnya yang tersisa di bagian bangunan yang masih ada juga terus berlanjut. Karena kombinasi gempa bumi, pembongkaran, dan berlalunya waktu, perlahan-lahan terbentuklah tampilan Koloseum yang kita lihat sekarang. Terlihat jelas bahwa satu bagiannya lebih utuh, sementara sisi lainnya hampir tidak ada. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa bangunan ini tidak dibangun kembali saja? Alasannya tidak sesederhana itu. Seiring berlalunya abad, Koloseum telah menjadi sangat penting sebagai sebuah monumen bersejarah. Alih-alih membangun kembali dengan material baru, para ahli konservasi memilih untuk melestarikan bagian asli yang masih tersisa. Pada abad ke-19, proyek restorasi besar-besaran mulai dilakukan untuk mencegah keruntuhan yang terus berlanjut. Jika kamu memperhatikan Koloseum sekarang, kamu akan melihat penyangga besar yang terbuat dari batu bata di beberapa bagian dinding luarnya. Mereka bukan bagian dari desain asli orang Romawi. Penopang ini ditambahkan oleh para insinyur untuk mendukung struktur yang tersisa dan mencegah dindingnya benar-benar runtuh. Hingga saat ini, para insinyur dan spesialis konservasi masih terus memantau kondisi Koloseum. Mereka secara rutin memeriksa retakan, fondasi, dan dinding untuk memastikan bangunan ini tetap berdiri bagi generasi mendatang. Singkatnya, Koloseum yang kita lihat sekarang bukan hanya peninggalan Roma kuno. Ini juga merupakan bukti betapa sulitnya merawat sebuah bangunan yang telah berdiri hampir 2000 tahun dan masih terus dikagumi oleh seluruh dunia. Hingga sekarang, perawatan Koloseum masih belum selesai. Alih-alih membangun kembali setengah bagian yang hilang, para ahli konservasi lebih memilih untuk melindungi bagian-bagian asli yang masih tersisa. Pada berbagai masa, mereka memasang penyangga bata dan penguat lainnya pada dinding yang terancam runtuh. Jika kamu berkunjung ke Koloseum sekarang, kamu akan melihat ada beberapa bagian bangunan yang berbeda warna dan materialnya. Itu bukan bagian dari konstruksi Romawi asli. Bagian-bagian itu ditambahkan dalam proyek restorasi untuk mendukung dinding tua dan mencegah keruntuhan lebih lanjut.
Saat ini para insinyur dan spesialis konservasi masih terus memantau kondisi seluruh bangunan. Mereka secara rutin memeriksa retakan, fondasi, dan pergerakan batu untuk segera menangani jika ada bagian yang membutuhkan perbaikan. Tujuan mereka bukan untuk membuat Koloseum menjadi seperti baru. Tujuannya adalah untuk melestarikan sisa-sisa sejarah aslinya. Sementara proyek restorasi terus berjalan, para arkeolog juga menemukan hal-hal baru. Sesekali ada batu kuno yang muncul di bagian lain Roma saat ada pekerjaan konstruksi atau renovasi. Jika ada bukti jelas bahwa batu-batu itu berasal dari Koloseum atau bangunan kuno lainnya, batu-batu tersebut dipelajari dengan hati-hati agar sejarah kota bisa lebih dipahami. Ini juga menjadi pengingat betapa luasnya penggunaan material dari bangunan kuno pada masa lalu. Ada satu lagi pepatah terkenal yang sering dikaitkan dengan Koloseum. Dikatakan bahwa biarawan bernama Venerable Bede menulis ungkapan tersebut pada abad ke-8, selama Koloseum masih berdiri, Roma akan tetap ada. Ketika Roma runtuh, dunia pun akan runtuh. Ini bukanlah sebuah ramalan atau prediksi tentang akhir dunia, melainkan sebuah pernyataan simbolis tentang pentingnya Roma sebagai pusat dari sebuah peradaban besar. Dan selama hampir 2000 tahun, satu hal tetap benar. Kekaisaran Romawi runtuh. Para raja, paus, dan pemerintahan silih berganti. Perang, gempa bumi, dan berbagai bencana telah terjadi. Namun, sebagian besar Koloseum masih tetap berdiri kokoh. Ketika kita melihatnya sekarang, kita tidak hanya melihat sebuah bangunan tua. Kita melihat hampir 2000 tahun sejarah yang terukir di setiap batunya. Kita bisa melihat jejak-jejak gempa bumi. Kita bisa melihat bagian-bagian di mana besi dan marmer telah diambil. Kita bisa melihat restorasi yang dilakukan oleh berbagai generasi untuk menyelamatkan sisa struktur yang ada. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa Koloseum sangat penting. Bukan karena bangunan ini masih sempurna, tetapi karena bangunan ini dengan jelas menunjukkan bahwa bahkan karya terbesar manusia pun bisa rusak oleh waktu, alam, dan manusia itu sendiri. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ketika satu generasi memilih untuk menjaga sejarah mereka, masih ada kesempatan untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Jadi setiap kali kita melihat reruntuhan Koloseum, kita tidak hanya melihat sisa-sisa kekaisaran Romawi. Kita sedang melihat salah satu pengingat terpenting dalam sejarah bahwa sebuah peradaban tidak hanya diukur dari bangunan yang mereka dirikan, tetapi juga dari bangunan yang mereka pilih untuk diselamatkan dan dilestarikan untuk masa depan. Namun demikian, yang paling mengagumkan dari semuanya bukanlah ukuran Koloseum atau banyaknya pertarungan yang diadakan di sana. Yang benar-benar mengagumkan adalah pengaruhnya terhadap dunia hingga saat ini. Hampir semua stadion modern yang digunakan saat ini memiliki konsep yang pertama kali terlihat di Koloseum. Misalnya, bentuknya yang melingkar memberikan pemandangan yang jelas kepada penonton dimanapun mereka duduk. Sistem ini menjadi inspirasi bagi banyak stadion sepak bola, stadion bisbol, dan arena konser di berbagai negara. Bahkan cara cepat memasukkan dan mengeluarkan ribuan orang pertama kali disempurnakan oleh insinyur Romawi. Mereka memiliki puluhan pintu masuk dan tangga yang dirancang dengan hati-hati agar orang-orang tidak berdesakan. Hingga sekarang, banyak arsitek modern masih menggunakan prinsip yang sama dalam membangun stadion besar. Ada satu hal lagi yang mengagumkan tentang Koloseum yang jarang dibicarakan. Ternyata, bukan hanya bangunannya saja yang sangat maju. Bahkan cara mengelola begitu banyak penonton juga sangat mengagumkan. Pada masa Kekaisaran Romawi, tempat ini mampu menampung sekitar 50.000 hingga 80.000 orang, tergantung pada waktu dan pengaturan tempat duduknya. Tapi yang lebih mengejutkan, orang-orang tidak hanya masuk begitu saja. Mereka sudah memiliki sistem yang hampir sama dengan yang kita lihat di stadion modern saat ini. Setiap penonton sudah memiliki pintu masuk dan kursi yang telah ditentukan. Setiap pintu masuk dan tangga diberi nomor agar setiap orang bisa dengan cepat sampai ke bagian yang tepat. Karena desain bangunan yang rapi, ribuan orang bisa masuk dan keluar tanpa terlalu berdesakan. Ini adalah salah satu alasan mengapa hingga sekarang para arsitek masih mempelajari desain Koloseum. Posisi semua penonton juga tidak sama. Status seseorang di masyarakat bisa langsung terlihat dari tempat duduknya.
Tempat duduk yang paling dekat dengan arena diperuntukkan bagi kaisar, senator, dan pejabat tinggi lainnya. Di bagian yang lebih tinggi duduklah warga biasa. Sementara bagian paling atas biasanya diperuntukkan bagi perempuan yang bukan berasal dari keluarga bangsawan dan warga yang paling miskin. Hanya dengan sekali lihat pada tempat duduknya, kita sudah bisa melihat struktur masyarakat Roma kuno. Satu lagi penemuan luar biasa dari orang Romawi adalah kain pelindung matahari raksasa yang disebut velarium. Ketika cuaca sangat panas, kain ini dibentangkan di atas sebagian besar arena untuk memberikan keteduhan kepada para penonton. Ini bukan tenda kecil. Kain ini sangat besar dan terdiri dari beberapa potongan kain tebal yang terpisah yang dipasang pada tali dan tiang di atas Kolosium. Menurut para sejarawan, para pelaut terampil dari Angkatan Laut Romawi ditugaskan untuk mengoperasikan sistem ini karena mereka sudah terbiasa menangani layar besar dan tali temali yang rumit di laut. Sementara ribuan orang menonton di atas, ada ratusan pekerja di bawah arena. Mereka bukan gladiator. Mereka adalah para tukang kayu, mekanik, penjaga hewan, dan pekerja lainnya yang menjalankan seluruh pertunjukan. Ketika seekor singa atau binatang buas harus tiba-tiba muncul, merekalah yang menggunakan lift kayu dan katrol untuk mengangkatnya dari bawah arena. Ketika dekorasi panggung perlu diganti, merekalah juga yang melakukannya. Singkatnya, saat orang-orang menonton pertunjukan di atas, ada operasi besar lainnya yang diam-diam berlangsung di bawah kaki mereka. Hal lain yang mengejutkan adalah banyaknya binatang buas yang dibawa ke Koloseum. Menurut para sejarawan, ada singa, harimau, macan tutul, beruang, gajah, badak, buaya, kuda Nil, dan bahkan jerapah yang dibawa dari berbagai bagian kekaisaran Romawi. Beberapa di antaranya berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Perjalanan hewan-hewan ini sangat sulit. Mereka dibawa menggunakan kapal dan gerobak sebelum sampai di Roma. Ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan dan koneksi kekaisaran Romawi pada masa itu. Sekarang, alasan jutaan orang mengunjungi Koloseum sudah berbeda. Mereka tidak lagi datang untuk menonton pertarungan. Mereka datang untuk melihat langsung salah satu karya terbesar dari dunia kuno. Dan mungkin itulah perubahan terbesar dalam sejarah Koloseum. Tempat yang dulunya menjadi simbol kekuasaan dan hiburan berdarah, kini telah menjadi simbol sejarah, budaya, dan keunggulan teknik kuno yang terus dikagumi oleh seluruh dunia.